Pergiwo Pergiwati seri 32 Raden Harjuno. Sementara itu ketiga kusir yang juga seorang prajurit itu telah menundukkan lawan-lawannya. Ketiga lawannya telah tidak bersenjata lagi dan kini telah diikat pula dengan tali cadangan pelana kuda, tali kulit yang kuat. Sedangkan prajurit pengawal juga telah menundukkan dua orang begal yang menyerang bersama-sama. Yang seorang terpaksa mendapat luka yang parah karena secara membabi buta menyerang prajurit pengawal itu. Yang lain telah menyerah dengan sukarela karena temannya telah terluka parah. Di lingkaran pertempuran yang lain, pimpinan begal itu belum mau menyerah walau ia telah terluka arang keranjang dan belum sekalipun bisa menggoreskan kulit Dewi Woro Srikandi. Bahkan kain Dewi Woro Srikandi pun belum tersentuh oleh senjata lawannya. Jika Dewi Woro Srikandi menghendaki, ia bisa saja menghujamkan pedangnya ke lambung pimpinan begal itu dan langsung tewas. Namun nalurinya sebagai seorang perempuan, ia tidak tega untuk membunuhnya. Tetapi pimpinan begal itu salah mengerti. Dikiranya Dewi Woro Srikandi tidak mampu menghujamkan pedangnya dan hanya mampu menggores kulitnya, walau sudah arang keranjang. Pimpinan begal itu berharap jika ia mendapatkan kesempatan, maka sekali tebas tentu lawannya pasti akan langsung tewas. Namun kesabaran Dewi Woro Srikandi ada batasnya. Ketika ia menawarkan untuk menyerah, justru lawannya tertawa terbahak-bahak. Tanpa membuang kesempatan, Dewi Woro Srikandi meloncat dan memukul pergelangan tangan lawannya yang memegang senjata. Sekali lagi naluri kesatria Dewi Woro Srikandi terusik. Ia tidak memukulkan pedangnya dengan sisi tajamnya, namun dengan gigir pedangnya. Jika dengan tajamnya pedang, pasti tangannya sudah putus. Senjata lawannya pun terpental jatuh dan tangannya terasa remuk. Namun orang itu semakin kalap. Ia mencoba menubruk Dewi Woro Srikandi. Secara tiba-tiba Dewi Woro Srikandi melindungi dirinya dengan pedang di tangan. Yang terjadi sungguh mengenaskan. Ujung pedang itu menusuk lambung pimpinan begal itu. Dewi Woro Srikandi melepaskan pedang itu, tetapi yang terjadi orang itu jatuh tertelungkup dan pedang Dewi Woro Srikandi tembus sampai punggung. Orang itu pun tak sempat mengadu dan kemudian tewas dengan bersimbah darah. Dewi Woro Srikandi justru berlari dengan menutup muka dengan tangannya ke kereta di mana Raden Harjuno sedang menunggui Rarasati. Raden Harjuno kemudian meloncat turun menemui istrinya. "Jangan kau sesali, Diajeng. Aku melihat semua yang terjadi. Aku tahu kau tidak sengaja membunuh orang itu, tetapi karena kenekatannya sendiri sehingga lambungnya tertusuk pedangmu," hibur Raden Harjuno sambil memeluk istrinya itu. Dewi Woro Srikandi kemudian menemani Rarasati, sedang Raden Harjuno mendekati mereka yang sehabis bertempur. "Petro dan para prajurit, lepaskan ikatan tali dari para begal itu," pinta Raden Harjuno. Dengan ragu mereka melepaskan ikatan para begal itu. Mereka tidak tahu apa yang dikehendaki oleh Raden Harjuno. Raden Harjuno yakin bahwa para begal itu tidak akan berbuat sesuatu yang bisa mencelakakan dirinya sendiri, terlebih mengetahui pimpinannya telah tewas. Setelah berkumpul, Raden Harjuno bertanya kepada mereka, "Siapakah kalian? Aku beberapa kali lewat jalan setapak ini, namun aman-aman saja. Kini tiba-tiba kau menghadang kami," bertanya Raden Harjuno. "Lurah kami yang tewas itu adalah sisa prajurit Kongsodewo dari Sengkoburo. Dialah yang memaksa kami untuk menjadi pengikutnya."
Jawab salah seorang dari mereka, sedangkan kalian, potong Raden Harjuno, kami adalah pendatang yang semula ingin menjadi kawula Amarta, namun dicegah oleh Ki Lurah itu untuk ikut menjadi perampok. Jawab yang lain, semula kami merampok di perbatasan antara Madura dan Astina, namun telah diketahui oleh para prajurit Mandura, sehingga kami pindah ke tempat ini. Berkata yang lain pula, bersambung, tak semua kejahatan dilakukan oleh orang yang berwatak jahat, bisa juga karena keterpaksaan. Oleh karenanya, mereka masih bisa tobat dan memperbaiki kehidupannya.